Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para petani sawit. Pada video kali ini saya akan hitung-hitungan teman-teman antara pupuk NPK dengan pupuk tunggal. Namun yang saya akan hitung bukan perbandingan mana bagus mana jelek antara kedua pupuk ini. Menurut saya efeknya sama-sama baiknya teman-teman, sama bagusnya ketika kita aplikasikan di lahan sawit atau di kebun sawit kita. Namun yang akan saya bahas di sini adalah masalah efisiensi biaya. Mana sih yang lebih murah harus kita aplikasikan, karena seperti ini teman-teman, kita sebagai petani, apalagi kita hanya petani kecil yang hanya memiliki modal pas-pasan, sedangkan hasil dari kelapa sawit kita itu tidak bisa kita prediksikan teman-teman, apakah akan banyak ataupun sedikit dalam setiap rotasinya. Namun seperti kata pepatah bahwa kelapa sawit tanpa dilakukan pemupukan maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, dari kata pepatah ini berarti kita mewajibkan untuk selalu melakukan pemupukan, karena ketika kita tidak melakukan pemupukan maka hasil produktivitas itu akan sangat menurun dan tentu itu akan sangat merugikan bagi kita. Dan tentunya teman-teman, kita harus rasional lah, harus pola pikir kita harus benar-benar realistis dengan apa yang ada di lapangan. Ketika kita tidak realistis maka kita hanya akan merugi teman-teman dengan pola pikir yang salah ketika kita terapkan dalam perawatan kelapa sawit. Tentunya seperti yang sudah saya katakan bahwa ketika kita bisa mengirit Rp1 pun harus kita lakukan supaya kita mendapatkan efisiensi biaya. Maka dari itu saya akan sharing mana sih yang lebih murah harus kita lakukan atau yang paling irit lah, seperti itu sederhananya. Nah, di sini teman-teman saya sudah merangkum dari beberapa pupuk, jenis pupuk, kemudian beserta harganya. Saya di sini sudah mencari literasi ya, saya tanya-tanya di daerah saya, juga saya bandingkan di online juga, akhirnya saya mendapatkan kisaran seperti ini. Seperti NPK, Mutiara atau Yaramila yang merek Grower, Winner, Palmay itu kisaran 700 hingga 900 ribu teman-teman, dengan kandungan 15 9 20, jadi 15N 9P dan 20K. Yang 16 saya rasa itu tidak cocok untuk tanaman sawit ketika tanaman sudah menghasilkan teman-teman, karena 16 itu untuk palawija ataupun hortikultura. Jadi kalau untuk kelapa sawit perlu kita ketahui bersama bahwa kelapa sawit itu paling banyak membutuhkan unsur kalium untuk tumbuh kembangnya. Jadi yang harus dibesarkan dosisnya itu adalah kalium, yang kedua nitrogen, kemudian magnesium, dan yang terakhir fosfat. Maka yang paling cocok adalah dengan kandungan seperti ini teman-teman. Jadi paling banyak itu kaliumnya, kemudian kedua nitrogen, kemudian magnesium itu dalam dolomit secara terpisah, dan ini adalah fosfat. Jadi kalau 16 bisa dikatakan tidak cocok atau tidak direkomendasikan untuk kelapa sawit. Kemudian ini kisaran 700 hingga 900 ribu teman-teman, kita ambil murahnya saja, yang paling rendah yaitu 700 ribu. Kemudian ada NPK Pak Tani, harganya 600 hingga 800 ribu, kita ambil yang grade paling rendah 600 ribu. Dan ini kandungannya adalah 13,8,27, 13 dari ini 13 dari N, kemudian fosfat 8, dan 27 adalah itu kalium. Dan untuk urea teman-teman, urea ini 350.000 hingga 400.000 dengan kandungan 46% atau 400. Kemudian rock fosfat 170 hingga 200.000 dengan kandungan fosfatnya ini 27%, dengan harga kita ambil 200.000. Dan KCL 380 hingga 400.000 dengan kandungan 60% dengan harga kisaran 400.000. 380 hingga 400, ada yang 350, dan itu kita ambil yang grade tertingginya. Nah, mulai saja kita hitung teman-teman. Yang harus kita ketahui adalah kandungannya. Kita bicarakan dari yang grade paling murah saja teman-teman, dari NPK Pak Tani, yaitu ini 13 8 ya, kemudian 27. Nah, ketika kita 1 kg, kita ambil dengan patokan 1 kg saja, 1 kg urea, 1 kg urea berarti memiliki kandungan 46%, sedangkan di dalam NPK 13. Nah, untuk memenuhi 1 kg urea berarti kita membutuhkan hampir 3 kg NPK.
Kalau 3 berarti 39. Ini untuk 3 kilogram NPK. 3 kilogram NPK baru mendapatkan 39%. Berarti masih unggul urea, teman-teman. 1 kilogram urea sama dengan 46%. 3 kilogram NPK sama dengan 39%. Berarti masih membutuhkan 3,5 NPK ya. Kira-kira masih ada sekitar 46 ke 9, berarti masih ada 7, teman-teman. Ya, sekitar 3,5 kilogram. Ini yang perlu kita catat. Jadi, kita sudah mendapatkan 1 karung urea. Untuk dibandingkan berarti dengan 3 karung NPK. Ini teman-teman, yang harus jadi perbandingannya seperti ini. Jadi yang kedua kita hitung fosfatnya, teman-teman. Fosfatnya ini 8%. Sedangkan di rock fosfat ini adalah 27%. Berarti 1 kilogram fosfat atau Rp sama dengan 8 dikali 3, 24. Berarti sama dengan 3 karung NPK. Karena masih mendapatkan 24%. Sedangkan Rp ini 26 hingga 27%. Perbandingannya seperti itu, teman-teman. Jadi 1 karung Rp bisa berbanding sama dengan 3 karung NPK. Seperti itu, teman-teman, perbandingannya. Dan kemudian KCl. KCl ini 60%. Sedangkan di dalam pupuk majemuk ini 27%. Bisa dikatakan 1 kilogram KCl sama dengan 2 karung NPK atau 2 karung lebih sedikit. Dan tentunya teman-teman, disinilah mungkin keunggulan dari NPK ketika kita sama-sama 3 karung. Jadi secara sederhana teman-teman, 1 karung ditambah 1 karung urea ditambah 1 karung Rp, ini urea ditambah 1 karung KCl sama dengan 3 karung NPK. Nah, ini teman-teman rumus sederhananya. Jadi 1 karung urea, 1 karung Rp, dan 1 karung KCl itu sama dengan 3 karung NPK. Bila kita membaca dari kandungan nutrisinya atau persentasenya di sana, teman-teman. Itu sederhananya. Nah, kalau kita bandingkan harganya, kita ambil yang paling murah. Misalkan NPK Patani 600.000. NPK 600.000 dikali 3 sama dengan berarti 6 kali 3 1.800.000 rupiah. Ini teman-teman. Sedangkan urea kita ambil 400 ditambah 200 ditambah 400 sama dengan 1 juta rupiah. Nah, ini teman-teman, ini biaya yang harus kita keluarkan ketika kita menggunakan pupuk tunggal, dan ini biaya yang harus kita keluarkan ketika kita menggunakan NPK. Nah, dari sini sudah kita lihat teman-teman mana yang lebih irit, range-nya itu terlalu jauh hingga 800.000. Ada yang mengatakan kalau NPK cukup 1 karung saja karena memang sudah lengkap di sana. Nah, dari awal makanya saya bahas tentang kandungan atau persentasenya. Jadi tidak bisa disebutkan atau tidak bisa disimpulkan bahwa 1 karung urea, 1 karung Rp, 1 karung kalium itu sama dengan 1 karung NPK. Itu tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kita kandungannya, kalau hanya 1 karung NPK dibandingkan 3 karung tadi, tentunya dosisnya atau kandungannya itu akan kalah
sangat-sangat jauh berbeda. Ini pun masih di urea masih kalah, kemudian di RP juga masih kalah untuk NPK-nya, dan untuk KCL lebih unggul di NPK ketika sama-sama menggunakan 3 karung. Nah, dari sini teman-teman silahkan kalian putuskan mana yang lebih baik untuk diaplikasikan di kebun kalian masing-masing. Tentunya ya, segala sesuatunya harus kita pertimbangkan tentang efektivitas dan efisiensi biaya. Mungkin terima kasih teman-teman, semoga menjadi literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.